Shalom. Terima kasih untuk waktu yang kami peroleh untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 7 tentang penerapan PAK untuk pemuda. Untuk materi pertama saya berikan. Baik, yang pertama tentang pengertian pendidikan agama Kristen dan pemuda. Yang pertama, definisi PAK. PAK adalah usaha gereja dalam mendidik jemaat agar melakukan bertumbuh dalam iman dan mengamalkan nilai Alkitab. Tokoh seperti E.G. Hausen dan Robert L. Berke menekankan peran Roh Kudus dan transformasi rohani dalam PAK. Selanjutnya, Hadi Budian menjelaskan bahwa PAK berakar dari pemanggilan tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, dan Yakub dalam konteks perjanjian lama, di mana Abraham memiliki tanggung jawab untuk mendidik warga Israel dalam hal iman. Dalam perjanjian baru, Yesus dikenal sebagai guru agung yang mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. PAK yang diajarkan oleh Yesus tidak hanya berfokus pada pemahaman ilmiah, tetapi lebih kepada kesadaran dan perubahan sikap, yaitu pertobatan seseorang kepada Tuhan. Orientasi pengajaran PAK adalah untuk membawa individu mengikuti nilai-nilai kerajaan surga. Dengan demikian, berdasarkan pandangan para ahli dan ajaran Alkitab, dapat disebutkan bahwa pendidikan agama Kristen adalah usaha yang sadar untuk mendidik seseorang agar bertobat dari dosa, mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan mengamalkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan mereka. Yang kedua, definisi pemuda. Pemuda adalah individu yang berusia 15 tahun ke atas dengan semangat dan kreativitas tinggi. Mereka dalam proses persediaan jati diri sering memberontak dan menghadapi tantangan emosional serta sosial yang khas pada masyarakat. Taufik Abdullah berpendapat bahwa pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis, bersemangat, dan optimis. Meskipun seringkali belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Di kalangan gereja, ada pandangan yang tidak membatasi pemuda pada rentang usia tertentu, melainkan menggolongkan semua orang yang memiliki jiwa muda dan belum menikah sebagai kelompok pemuda. Dari berbagai pandangan ini dapat disimpulkan bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat, kekuatan, dan daya kreatif yang tinggi serta mampu membawa perubahan signifikan dalam masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu PAK sebagai pendewasaan iman remaja dan pemuda. Dalam hal ini ada 3 bagian yang akan saya bagikan. Yang pertama, tujuan PAK. Nah, ini maksudnya mendewasakan iman remaja dan pemuda melalui pengajaran berkelanjutan dan integrasi dalam kehidupan rohani gereja. Ini maksudnya pendidikan agama Kristen itu suatu keharusan bagi seluruh jemaat atau sebagai remaja dan pemuda. Nah, ini dilakukan untuk adanya perkembangan dan pertumbuhan iman dalam komunitas atau dalam setiap perkembangan remaja dan pemuda. Nah, proses pendidikan yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan itu juga terdapat ada yang namanya pengajar dan ada juga yang namanya pelajar. Yang kedua yaitu proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan yaitu PAK membantu peserta didik bertobat, mengenal Tuhan, dan bertumbuh secara progresif menjadi serupa dengan Kristus. Ini maksudnya salah satu tujuan PAK di gereja untuk mendewasakan iman remaja dan pemuda, untuk selalu tumbuh menjadi dewasa. Jika
jika pengajaran dilakukan di gereja secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Dan yang terakhir yaitu peran Roh Kudus. Transformasi rohani terjadi melalui bimbingan Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Ini maksudnya untuk mencapai pertumbuhan rohani remaja dan pemuda ini menjadi serupa dengan Kristus diperlukan suatu proses. Nah, salah satu langkah yang harus dilakukan di gereja adalah memberikan pengajaran yang benar untuk membantu remaja dan pemuda berkembang dalam iman. Selain pengajaran yang tepat juga, pemuda dan remaja juga harus perlu dibimbing untuk mengikuti tahapan pertumbuhan rohani secara individu sehingga pertumbuhan rohani mereka dapat berlangsung secara baik. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup dan kepada materi selanjutnya saya beri kesempatan. Baik, saya akan membawakan materi yang selanjutnya tentang bab sebagai dasar pembentukan karakter remaja dan pemuda. Di sini ada 3 poin yang perlu dibahas sama-sama, yaitu yang pertama, pengembangan karakter Kristus. Pak menanamkan nilai-nilai Alkitab untuk membentuk karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari pemuda. Artinya bahwa karakter Kristus merujuk pada sikap dan sifat yang dimiliki oleh Yesus dalam hidupnya, seperti kasih, kerendahan hati, kesabaran, kejujuran, dan pengampunan. Contohnya seperti pengampunan. Yesus menunjukkan betapa pentingnya memaafkan orang lain, bahkan ketika mereka berbuat salah. Di sini pemuda diajarkan untuk tidak memendam dendam atau kebencian. Misalnya jika ada temannya yang menyakiti hati, pemuda diajarkan untuk melepaskan kesalahan mereka dan memberi kesempatan untuk memperbaiki. Yang kedua adalah peran gereja. Gereja sebagai pendidik iman harus aktif membimbing dan memberikan pengajaran yang sehat dan berkelanjutan. Artinya bahwa gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan spiritual. Dalam hal ini gereja berperan sebagai pendidik yang membimbing umat untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran iman mereka. Contohnya seperti sekolah minggu, yang dimana gereja mengadakan kelas untuk anak-anak yang mengajar tentang kisah-kisah dalam Alkitab, nilai-nilai moral sejak mereka masih usia dini. Nah, ini paling bertujuan untuk membentuk dasar iman yang kuat dan pada generasi muda. Yang terakhir adalah teladan Timotius, seperti Timotius muda, teladan Timotius. Seperti Timotius adalah seorang pemuda yang diharapkan menjadi teladan menjadi seorang teladan dalam perkataan, kasih, kesucian, dan tingkah laku. Artinya bahwa materi ini mengacu pada teladan hidup yang diharapkan dari seorang pemuda yang tercermin dalam ayat Alkitab dalam pertama Timotius pasal 4 ayat yang 12. Paulus menasihati Timotius yang masih muda dan menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam 4 hal utama. Contohnya dalam perkataan, pemuda itu diharapkan berbicara dengan bijak, penuh kasih, dan dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang dapat memberi pengaruh besar baik untuk membangun hubungan yang positif maupun menyebarkan kebaikan. Contohnya seorang pemuda yang selalu berbicara dengan penuh kebaikan, menghindari kata-kata yang kasar atau yang menyakiti perasaan orang lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Di bawah saya. Baik, peran pendidikan yang konsisten dalam membentuk remaja dan pemuda di era kita. Materi ini membahas bagaimana perkembangan teknologi digital membawa tantangan sekaligus peluang bagi iman remaja dan
kehidupan sosial nyata. Akses ke konten yang berbahaya, internet juga membuka peluang untuk mengakses hal yang merusak seperti pornografi dan narkoba yang bisa mengganggu pertumbuhan rohani dan daya positif. Yang berikut, manfaat era digital. Informasi dan pengetahuan sangat mudah diakses. Remaja dan pemuda bisa belajar banyak hal lewat internet, termasuk berwawasan, mengembangkan diri, bahkan belajar dengan Kristen dari berbagai sumber. Pada intinya, walaupun era digital membawa tantangan, sebenarnya ada banyak peluang baik jika digunakan dengan bijak. Karena itu, penting bagi remaja dan pemuda Kristen untuk memiliki kemampuan literasi digital agar dapat memilih informasi yang benar, menjaga mereka dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab sesuai ajaran Kristus. Terima kasih. Oke, saya. Ini saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu strategi PAK dalam menghadapi era digital. Yang pertama itu literasi digital. Itu mengajarkan pemuda menggunakan informasi benar dan salah serta menjaga privasi online. Di era digital, pemuda sangat akrab dengan teknologi dan media sosial. Yang kedua, pembelajaran interaktif, yaitu metode diskusi kelompok untuk meningkatkan interaksi dan pengembangan daya pikir pemuda. Strategi ini menggunakan metode diskusi kelompok kecil yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi aktif. Yang ketiga, peran guru dan orang tua, yaitu mengadopsi sikap terbuka dan mendukung agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Kesuksesan pendidikan agama tidak hanya tergantung pada metode, tetapi juga pada peran efektif guru dan orang tua. Baik, sekian dari saya. Sekian presentasi kami. Waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya. Di sesi ini saya beri kesempatan untuk 4 orang penanya. Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya langsung menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulan dari materi kami yaitu pendidikan agama Kristen atau yang disingkat dengan PAK bagi pemuda bertujuan membentuk karakter Kristiani yang dewasa dan mampu menghadapi tantangan di era digital. PAK membekali pemuda dengan pemahaman Alkitab yang mendalam, kemampuan berpikir kritis, serta mempergunakan teknologi yang bijak sehingga mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengajaran yang terstruktur dan bermetode pembelajaran yang efektif seperti diskusi kelompok, PAK membantu pemuda bertumbuh secara rohani, moral, dan spiritual, menjadi teladan bagi sesama, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Peran gereja dan orang tua sangat penting dalam mendukung keberhasilan PAK di era digital masa ini. Sekian materi kami hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan materi. Sekian dan terima kasih.